ini. Far'un, adapun ini satu cabang, yajib wajib hadas satru, apa penutupan ini, penutupan aurat maksudnya. Hadas satru, apa penutupan ini, penutupan maksudnya menutup aurat. Wajib apa menutup aurat, kharijas sholati, di luar sholat aidon pula. Menutup aurat itu tidak hanya wajib di dalam sholat, tapi juga wajib di luar sholat. Akan tetapi aurat di dalam sholat itu tidak sama dengan aurat di luar sholat. Atau aurat di luar sholat itu tidak sama dengan aurat di dalam sholat. Kalau ada beberapa hal yang tidak sama. Kalau di luar sholat itu ada dibedakan antara kondisi sendirian dengan kondisi tidak sendirian. Nanti akan dijelaskan di belakang. Walau bitsaubin najasin, sekalipun dengan baju yang najis, tetap wajib menutup aurat sekalipun dengan menggunakan baju yang najis, au haririn atau sutra, lam yajid ghairahu, lam yajid yang tidak menemukan siapa man ghairahu kepada selain sutra, yang tidak menemukan siapa man ghairahu kepada selain sutra, tetap wajib hatta fil khalwati, sampai di keadaan sendirian, sampai atau hingga di keadaan sendirian. Kalau di dalam sholat kan kita tidak diperbolehkan menggunakan baju yang mutanajis. Kalau di luar sholat wajib menutup aurat sekalipun menggunakan baju yang mutanajis. Tidak masalah, karena di dalam sholat itu kan memang diwajibkan atau disyaratkan untuk mengenakan pakaian yang suci. Kalau di luar sholat kan tak wajib mengenakan pakaian suci, sehingga menggunakan pakaian yang najis boleh. Atau sutra, kalau memang tak memiliki pakaian yang lain, boleh menggunakan sutra untuk menutupi aurat. Sutra itu yang maksudnya sutra murni ya. Beda kalau sutra yang sudah oplosan kayak BBM ya. Sutra yang sudah dicampur. Jadi kalau memang lebih banyak campurannya daripada sutranya boleh, jelas boleh. Kalau sama masih boleh, 50% sutra dengan yang bukan sutra boleh. Tapi kalau dominan lebih banyak yang sutra, maka itu tak boleh. Tak boleh menggunakan sutra. Lakin akan tetapi al-wajibu, adapun yang wajib, fiha di dalam khalwah, di dalam sendirian, fiha di dalam kesendirian, satru sau'atayir rajuli, apa menutup dua kemaluannya laki-laki. Apa menutup dua kemaluannya laki-laki. Wama dan sesuatu baina surrati, di antara pusar, warukbati ghairihi, dan lututnya selain laki-laki. Warukbati ghairihi, dan lututnya selain laki-laki. Kan tadi dikatakan sekalipun kita sedang sendirian, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Sendirian di kamar gak ada orang misalnya, tetap wajib menutup aurat. Cuman aurat kita saat sendirian dengan bersama orang lain itu beda. Kalau ketika sendirian, auratnya itu bagi laki-laki hanya dua kemaluan, kubul dan dubur. Auratnya itu cuma kubul dan dubur. Kalau tidak sendirian kan dari ma baina surra war rukbah. Misalnya ada laki-laki kumpul dengan sama-sama laki-lakinya, maka tak boleh menampakkan aurat yang diantara pusar dan lutut. Tapi kalau sendirian loh ya, auratnya itu cuman kubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau selain laki-laki, yakni khunsa dan perempuan, itu auratnya adalah ma baina surra war rukbah. Misalnya perempuan sendirian di kamar,
maka auratnya itu adalah ma baina surah wal rukbah, bukan seluruh tubuh. Bukan seluruh tubuh. Sehingga perempuan kalau kalian sendirian di kamar gak ada orang, tak boleh mengenakan celana pendek meskipun sendirian. Tak boleh mengenakan celana pendek, minimal yang di bawah lutut. Jangan sampai ada aurat yang terlihat. Sendirian ya, tak boleh ditampakkan. Akan tapi wajuzu dan boleh kashfuha, apa membuka aurat, kashfuha apa membuka aurat fil khalwati saat sendirian, boleh membuka aurat saat sendirian walau minal masjid, sekalipun dari masjid. Walau minal masjid, sekalipun dari masjid. Boleh membuka li adana gharadin, karena minimalnya tujuan. Li adana gharadin, karena minimalnya tujuan. Contohnya seperti apa? Tujuan tadi kata bridin seperti mendinginkan. Kata bridin seperti mendinginkan tubuh karena sumuk misalnya, boleh dibuka. Wasyianati thawbin, dan menjaga pakaian. Wasyianati thawbin, dan menjaga pakaian minad danasih, dari kotoran. Minad danasih, dari kotoran. Wal ghibarih, dan debu. Wal ghibarih, dan debu. Inda kansil baiti, ketika menyapu rumah atau beres-beres rumah. Inda kansil baiti, ketika beres-beres rumah. Yang kita bahas adalah kondisi sendirian ya. Misalnya kita ambil sampel seorang perempuan. Seorang perempuan itu meskipun sendirian harus menutup auratnya, yakni ma baina surah wal rukbah. Ingat, kalau sendirian. Kalau tidak sendirian kan misalnya dengan orang lain, maka kan semua aurat. Dengan laki-laki maksudnya, itu kan semua tubuh itu adalah aurat. Kalau dengan sama-sama perempuannya juga ma baina surah wal rukbah. Tapi dalam kondisi sendirian itu boleh untuk membuka aurat. Kondisi sendirian lah ya. Kalau saat sendirian boleh dibuka auratnya. Aurat yang membaina surah rukbah tadi itu perbolehkan untuk dibuka. Dengan catatan memiliki tujuan. Tujuan sekecil apapun, intinya tujuan. Kenapa dia kok buka aurat? Kenapa dia menampakkan membaina surah rukbah? Karena memiliki tujuan. Apapun, yang penting tujuan, sedikit pun, sekecil apapun, boleh. Contohnya seperti apa? Supaya karena sumuk, jadi dibuka, tak masalah, sehingga memperlihatkan ma baina surah rukbah. Apa? Misalnya apa? Hanya terlihat sendirian lah ya, sendirian, terlihat tak masalah, karena sumuk atau karena menjaga pakaian dari kotoran. Karena ini apa ya? Kalau ini kan karena zaman dulu itu pakaian paling orang-orang memiliki pakaian satu atau dua pakaian. Paling satu, paling banyak dua. Kalau dulu. Sekarang kan sampai belasan ya kan. Untuk yang ini beda, yang ini beda. Hari raya, hari pertama beda bajunya. Hari kedua beda bajunya. Malam beda lagi, siang beda lagi. Pas saya tanya, kok beli 3 dek, buat apa dek? Kan hari raya kan 7 hari. Kata saya. Sebelum hari raya sudah beli untuk imtihan di rumah. Kalau di rumah itu kan ganti pakaian itu beli baju baru bukan ketika hari raya kalau di rumah, tapi ketika imtihan. Kalau di rumah, istri saya itu juga beli ketika imtihan, sekian baju. Pas puasa beli baju lagi. Untuk apa? Untuk lebaran beda. Kok sampai 3? Kan hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, dan hari-hari selanjutnya. Kata saya. Ada suaminya nggak salin-salin ya? Enggak salin, suaminya salin juga. Jadi kalau misalnya karena takut kotor bajunya, boleh untuk dilepas supaya bajunya tidak kotor. Kalau kita mungkin kurang relevan ya, tapi intinya ini kita masalah juga sebenarnya, karena penting punya tujuan. Apa tujuannya dia buka baju? Kayak gitu. Sebenarnya kurang relevan, karena sekarang kan perempuan banyak bajunya sekarang. Tapi nggak masalah, karena ini juga termasuk dari tujuan. Ketika bersih-bersih rumah, biar gak kotor, diletakkan baju yang ini. Kalau sendirian loh ya, kalau masih ada kakak misalnya, atau ada siapa, atau ada orang lain misalnya, itu yang menjadi problem ya.
Tapi kan kalau perempuan, auratnya perempuan di depan mahramnya itu kan ma baina surwar rukbah. Iya kan? Ma baina surwar rukbah. Kalau di depan mahram. Wa kawaslin dan seperti mandi. Nah, kalau mau mandi boleh, telanjang tak masalah mandi. Kenapa kok telanjang? Karena mau mandi, boleh menampakkan ma baina surwar rukbah. Kalau tidak ada tujuan, ngapain kamu telanjang? Enggak apa-apa, pengen telanjang. Nah, itu haram. Haram, laki-laki ataupun perempuan. Kalau tidak ada tujuan kemudian telanjang, meskipun sendirian itu tak boleh. Murabi'uh hadapun yang keempat dari syaratnya sholat, ma'rifatu dukhuli waktin ialah mengetahui masuknya waktu. Ma'rifatu dukhuli waktin ialah mengetahui masuknya waktu, yakinan secara yakin, audhan atau dugaan. Jadi syarat yang keempat, harus tahu masuknya waktu. Waktu sholat itu sudah masuk atau tidak harus tahu. Baik sampai ke taraf don atau bahkan sampai ke taraf yakin. Aku yakin sekarang sudah waktunya duhur. Harus seperti itu. Atau menduga, kayaknya sekarang sudah duhur. Dan itu dugaan kuat ya. Bukan ragu. Duhur apa enggak? Bukan begitu, tapi kayaknya sudah duhur. Itu namanya don. Duhur apa enggak ya? Itu syak namanya. Kalau yakin, oh iya, duhur. Nah, itu namanya yakin. Ya. Harus memiliki dua taraf pengetahuan tadi, yakin atau don. Oleh karena itu, faman shalla maka barang siapa, shalla ialah salat siapa man. Faman maka barang siapa, shalla ialah salat siapa man biduniha dengan tanpa ma'rifah, dengan tanpa mengetahui. Biduniha dengan tanpa mengetahui maksud masuknya waktu sholat, lam tasihhah sholatuhu, lam tasihhah maka tidak sah sholatuhu apa sholatnya man, sholatuhu apa sholatnya man, wa in waqa'at fil waqti, wa in waqa'at sekalipun terjadi apa sholat, wa in waqa'at sekalipun terjadi apa sholat fil waqti di dalam waktu, fil waqti di dalam waktu sholat. Kenapa? Li'annal i'tibarah karena sesungguhnya yang diperhitungkan. Li'annal i'tibarah karena sesungguhnya yang diperhitungkan fil ibadati di dalam ibadah. Fil ibadati di dalam ibadah bima ialah dengan sesuatu. Bima ialah dengan sesuatu fi dhannil mukallafi yang ada di dalam dugaannya mukallaf. Fi dhannil mukallafi ialah yang ada di dalam dugaan mukallaf. Wabima dan dengan sesuatu, wabima dan dengan sesuatu fi nafsil amri yang ada di dalam kenyataan. Fi nafsil amri yang ada di dalam kenyataan. Fil uqudi di dalam transaksi akad. Fil uqudi di dalam transaksi bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu fi nafsil amri yang di dalam kenyataan fakot saja. Bima dengan sesuatu fi nafsil amri yang ada di dalam kenyataan fakot saja. Jadi kan tadi dikatakan bahwa syarat yang keempat harus tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Jangan melaksanakan sholat tanpa memiliki dugaan atau keyakinan bahwa sholat itu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk. Sholat, tapi tidak memiliki keyakinan atau dugaan waktu sholat sudah masuk. Sholat, maka tak sah sholatnya. Jadi kalau kalian mau sholat, harus memiliki keyakinan atau dugaan waktu sholat sudah masuk. Kalau kalian sholat, maksa sholat tanpa ada keyakinan atau dugaan, batal sholatnya, tak sah sholatnya. Sekalipun ketika sudah selesai sholat, terbukti ternyata sholatnya terjadi di dalam waktu sholat. Contoh, misalnya kalian sholat duhur, tanpa melihat jam, tanpa mendengar adzan, tanpa ada informasi dari siapapun, dan kalian juga tidak memiliki don dan keyakinan di dalam hati terkait dengan masuknya waktu sholat, kemudian sholat. Pokok tak memiliki dugaan, tak memiliki keyakinan, sholat dah. Sholat. Maka sholatnya tak sah. Sholat ini tak sah, karena tadi tak memiliki keyakinan dan tak memiliki dugaan.
Sekalipun setelah selesai sholat, dia membuktikan ternyata duhur sudah masuk sejak sejam yang lalu. Berarti kan sholatnya dilakukan di dalam waktu sholat kan? Meskipun seperti itu tidak sah. Meskipun seperti itu tidak sah. Meskipun pada kenyataannya ternyata sholatnya dilakukan pada waktunya. Tetap tak sah. Kenapa? Karena ada kaidah al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Kalau di dalam urusan ibadah yang diperhitungkan itu dua. Apa? Yang pertama adalah sesuatu yang ada di dalam dugaan mukallaf, ya kita ini maksudnya, adalah dugaan orang mukallaf. Yang kedua adalah kenyataan. Dua hal ini harus terpenuhi. Tadi di dalam kasus yang kita contohkan tadi itu, yang tak terpenuhi adalah dhannul mukallafi. Apa yang ada di dalam dugaan tak terpenuhi, tapi dalam kenyataannya terpenuhi. Tadi kan dalam kenyataannya kan sudah sesuai. Sudah benar secara kenyataan. Tapi secara dugaan dia tidak ada. Maka tak sah. Di dalam dugaan tadi kan dia tak punya dugaan bahwa sholat sudah masuk. Tapi kenyataannya dia sudah benar. Secara kenyataan dia sudah benar. Tapi secara dugaan di dalam hatinya tadi dia belum benar. Dia belum memiliki dugaan terkait masuknya waktu sholat. Maka tak sah. Karena sekali lagi kalau dalam urusan ibadah yang diperhitungkan itu dua adalah ma fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Nah itu. Berbeda halnya dengan akad atau transaksi. Kalau di dalam transaksi itu yang diperhitungkan hanyalah kenyataan. Sedangkan dhannul mukallaf, dugaan orang atau pelaku ya, dugaan orang yang mukallaf itu tak diperhitungkan. Dugaan kita tak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah kenyataan. Contoh misalnya, kalian mencuri, naudzubillah. Nah, misalnya ada si A lah. Si A mencuri motor bapaknya. Dijual. Si A ngambil motor bapaknya, dijual kepada si B. Ketika menjual, dia menduga. Di dalam dugaannya, motor ini punya bapak. Ya kan, di dalam dugaannya, motor ini punya bapak tapi dijual kepada si B oleh si A. Ya paham ya? Ternyata sebelum dia menjual si bapak sudah memberikan kepada si A tanpa sepengetahuannya si A. Paham? Berarti kan kenyataannya motor milik siapa? Si A. Tapi di dalam dugaan si A motor milik siapa? Bapak. Di sini di dalam kenyataannya sudah sesuai, tapi di dalam dugaannya tidak sesuai. Pertanyaannya, apakah akad jual beli motor si A dengan si B ini dikatakan sah atau tidak? Sah. Sekalipun di dalam kenyataannya, sekalipun di dalam dugaannya si A tadi, motor tadi bukan milik si A. Tapi karena kenyataannya milik si A. Maka akad yang dilakukan oleh si A sah. Karena kalau di dalam akad yang diperhitungkan itu adalah kenyataan, tak memperhitungkan dugaan. Paham ya? Kalau dalam ibadah, dugaan juga harus diperhitungkan. Kalau dalam ibadah. Makanya kalau kalian ingin melaksanakan sholat, wajib memiliki dugaan masuknya waktu sholat. Jangan hanya memperhitungkan kenyataan. Ya paham ya? Paham? Jelas. Ingat ada kaidah fikih al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Wal ibratu fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Itu adalah kaidah fikih sudah. Yang diperhitungkan itu adalah nafsil amri saja kalau dalam ibadah, dalam akad. Cukup mungkin. Untuk contoh lainnya bisa dikembangkan sendiri, banyak sekali itu contohnya. Oleh karena itu kita wajib mengetahui masuknya waktu sholat. Waktu duhrin maka adapun waktu duhur. Waktu duhrin maka adapun waktu duhur min zawalin ialah sejak tergelincir disyamsi kepada matahari atau bagi matahari. Ila masyiri dhilli kulli syai'in. Sampai menjadinya bayangan setiap sesuatu. Sampai menjadinya bayangan setiap sesuatu
Mithlahu ialah semisal syai'. Mithlahu ialah semisal syai'. Ghairu dzil istiwa'in, selain bayangan istiwa. Selain bayangan istiwa, aidzilli artinya bayangan al-maujudih yang ada, al-maujudih yang ada indahu ketika istiwa, indahu ketika istiwa, tapi in wujidah jika ditemukan apa istiwa, in wujidah jika ditemukan apa istiwa. Karena kita itu dituntut atau diharuskan tahu terhadap masuknya waktu sholat, maka di sini dijelaskan waktu sholat itu kapan sampai kapan, dari kapan sampai kapan. Kalau waktu duhur itu sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu itu sama dengan sesuatu itu sendiri. Ini namanya tergelincir, berarti kalau di Indonesia matahari itu dari timur ke barat, berarti bayangannya kemana? Bayangannya ke, kalau tergelincir, kalau matahari tergelincir berarti bayangannya ada di timur apa di barat? Di timur. Ada di timur. Pokok tergelincir. Misalnya begini. Ini gimana contohnya? Matahari kalau sudah ketika istiwa itu kan ketika matahari itu ada di tengah-tengah pas. Setelah dikatakan gelincir ketika matahari tadi sudah mulai ke barat sedikit saja. Yang penting sampai menimbulkan bayangan di sebelah timur. Sampai menimbulkan bayangan sedikit saja ke sebelah timur, maka itu sudah dikatakan tergelincir. Kalau sudah dikatakan tergelincir, waktu duhur sudah masuk. Waktu duhur sudah masuk. Sampai kapan? Sampai bayangannya sesuatu itu sama dengan sesuatu itu. Sampai bayangan satu benda itu sama dengan benda tersebut. Misalnya kalian mendirikan satu tongkat. Bayangannya sampai segini. Ketika dirobohkan ternyata sama. Oh, berarti ini sudah selesai waktu duhur. Maksud selesai itu kalau sudah sampai lebih sedikit itu sudah masuk asar. Kalau ada bayangannya lebih sedikit itu sudah masuk waktu asar. Ya, paham ya? Kalau ingin tahu nanti coba sendiri. Kalau ingin tidak tergantung dengan jam, tidak tergantung dengan adzan-adzan, silahkan coba. Atau ketika adzan, apa betul adzan ini sudah sesuai? Jangan-jangan telat misalnya kan. Kalian coba ambil tongkat, diberdirikan dulu, digaris bayangannya, jatuhkan. Gak usah yang panjang tongkatnya biar kalian gak kesulitan. Yang segini juga tak masalah. Ya kan? Sini juga tak masalah. Dirikan begini, pentah tak masalah, pen, dirikan nanti di atas, beginikan, robohkan. Oh, pas, berarti adzan asar ini sudah sip. Atau lebih sedikit, adzan asar itu kan masuk ketika sudah lebih sedikit kan. Kalau masih garis sama, itu masih duhur. Kalau lebih sedikit, itu sudah asar. Ya, paham ya? Kenapa dikatakan istiwa itu dikatakan dengan kenapa duhur dinamai dengan duhur? Wasumiyat dan dinamai apa sholat bidzalika dengan duhur. Kenapa sholat di tengah hari itu dikatakan duhur, dinamai duhur? Li'annaha karena sesungguhnya duhur awwalu sholatin, ialah awal sholat atau sholat pertama. Awwalu sholatin ialah sholat pertama. Dhaharat yang tanpa apa sholat. Dhaharat yang tanpa apa sholat. Duhur, kenapa dikatakan duhur? Dhahara itu kan artinya tampak kan, jelas kan. Dinamakan duhur karena duhur merupakan sholat pertama yang tampak, yang terlihat. Kan ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad, Isra Mi'raj itu kan dilakukan ketika malam hari. Tapi kan subuhnya Rasulullah belum melaksanakan sholat kan. Kenapa? Karena belum tahu tata cara sholat. Baru pertama kali yang tampak sholat itu adalah sholat duhur. Yang tampak itu adalah sholat duhur. Dulu belum ada namanya duhur itu. Tapi kemudian dinamai duhur ya karena dia adalah sholat pertama yang tampak di dalam agama Islam.
Makanya dinamakan duhur, doharot. Waktu asrin, maka adapun waktu asar. Waktu asrin, maka adapun waktu asar min akhiri waktu zuhri, ialah sejak akhir waktu duhur. Min akhiri waktu zuhri, ialah sejak akhir waktu duhur. Ila wurubih jami'i kurasi syamsin, sampai tenggelamnya semua bundaran matahari. Sampai tenggelamnya semua bundaran matahari. Waktu asar sejak kapan? Yang saya katakan tadi, sejak akhir duhur. Ketika duhur itu sudah habis, maka secara otomatis langsung masuk waktu asar. Duhur habis, langsung asar. Tidak ada pemisah di antara duhur dan asar. Langsung. Habis duhur, pasti langsung asar. Sampai kapan? Sampai semua cahaya matahari itu habis. Bukan cahaya. Bundaran matahari itu sudah habis. Kan matahari kan bundar kan? Habis itu maksudnya tenggelam ke sana. Sampai bundarannya tidak ada. Sampai bundarannya tidak ada. Maka itu sudah habis waktu asar. Waktu maghribin, maka adapun waktu maghrib, minal ghurubi ialah sejak tenggelamnya matahari ila maghibis syafaqil ahmari sampai tenggelamnya mega merah. Dikatakan waktu maghrib adalah sejak tenggelamnya matahari. Jadi langsung juga setelah waktu asar langsung waktu maghrib. Waktu asar itu kan sampai matahari betul-betul tidak ada. Kalau matahari sudah tidak ada akan timbul mega merah. Di langit kan ada merah-merah. Itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai mega merah di langit sudah tidak ada. Sebenarnya kan ada dua pendapat kan terkait dengan waktu maghrib. Ada yang mengatakan seukuran wudhu bersuci lah. Sholat dan 2 rakaat, sholat 3 rakaat ya. Sholat 3 rakaat sudah selesai. Jadi misalnya diperhitungkan, dikalkulasi. Kalau misalnya bersuci, wudhu, berkumur, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat wajib 3 rakaat maghrib, berapa kira-kira berapa menit? Misalnya butuh sekitar 15 menit. Berarti mau waktu maghrib itu hanya 15 menit. Itu pendapat pertama. Iya kan? Waktu maghrib itu ada yang mengatakan pokok seukuran kita bersuci, wudhu ataupun tayamum. Dan juga ditambahkan dengan waktu melaksanakan sholat qobliyatul maghrib. Berapa misalnya, tadi bersucinya butuh 3 menit misalnya. Qobliyatul maghrib misalnya butuh 2 menit, 5 menit. Kemudian maghribnya misalnya butuh 5 menit, maka 10 menit. Berarti sholat maghrib itu hanya sekitar 10 menit. Ya paham ya? Sekitar 10 menit. Kalau pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan maghrib itu adalah sampai mega merah di langit itu habis. Sampai habis mega merah. Kayak kalau belum sholat maghrib karena buka puasa misalnya. Karena buka puasa lama apalagi bukber. Biasanya kan yang bikin yang nyita waktu lama itu kan bukber. Di kafe misalnya. Pas bukber dengan seangkatan. Makan bersama. Sebenarnya kok bukan bukber ya kan ya. Bubar ya. Kan buka bersama atau buka bareng ya kalau bubar ya, buka bareng bubar, kalau buka bersama mungkin bukber ya. Misalnya lagi bukber maka kan biasanya menyita waktu banyak, sehingga kalau ingin memastikan untuk mengetahui masih ada maghrib atau tidak harus lihat ke langit. Langit masih ada mega merah, berarti masih maghrib. Kalau misalnya tertutup awan karena mendung misalnya musim hujan, lihat jam atau lihat HP. Sekarang kan sudah gampang kan, kalau sekarang bisa lihat. Intinya menggunakan apapun yang penting bisa mendatangkan keyakinan atau duga di dalam hati kita bahwa waktu sholat masih ada. Pendapat yang kedua tadi lebih bagus menurut saya, lebih panjang. Waktu maghrib itu lebih fleksibel, lebih panjang. Jadi waktu maghrib itu sejak tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah. Selama mega merah masih ada, maka waktu maghrib masih ada. Waktu isya'in, maka adapun waktu isya' min maghibis syafaqi, ialah sejak tenggelamnya mega merah. Ialah sejak tenggelamnya mega merah. Jadi kalau mega merah masih ada, berarti maghrib masih ada.
Kalau mega merah sudah tidak ada, berarti sudah masuk waktu isya. Gampang kayak gitu dah. Artinya langsung berkesinambungan. Dari duhur, asar, maghrib, isya itu berkesinambungan. Qala berkata, Syekhuna siapa guru kita? Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yambaghi dan seharusnya nadbu ta'khiriha. Wa yambaghi dan seharusnya nadbu ta'khiriha, apa disunnahkan mengakhirkan salat. Nadbu ta'khiriha, apa disunnahkan mengakhirkan salat, diakhirkan li zawalil asfari, untuk atau kepada hilangnya kuning-kuning di langit maksudnya. Wal abyadih dan warna putih. Wal abyadih dan warna putih. Kenapa kok disunnahkan untuk menunda salat sampai kuning-kuning dan putih-putih di langit itu, warna putih dan warna kuning di langit itu sampai hilang? Khurujan karena keluar min khilafi man, dari perkhilafannya orang, dari perkhilafannya ulama. Aujabah yang mewajibkan siapa mandalika kepada takhir. Aujabah yang mewajibkan siapa mandalika kepada takhir. Kata Syekhuna, seharusnya kita sebagai madhab Syafi'i disunnahkan untuk menunda sholat hingga langit itu sudah tidak ada warna kuning dan warna putih. Jadi jangan laksanakan sholat kalau di langit masih ada mega merah sudah tidak ada, tapi kuning-kuningnya, putih-putihnya masih ada di langit. Maka kita disunahkan untuk tunda dulu sholatnya hingga kuning-kuning dan putih-putih di langit itu sudah hilang, baru kita sholat. Kenapa kok disunahkan begitu, kata Syekhuna? Karena keluar dari perkhilafan ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang mewajibkan untuk menunda sholat hingga langit betul-betul tidak ada cahaya sama sekali. Ada ulama yang mengatakan wajib. Sehingga kita sebagai madhab Syafi'i mentoknya hanya bisa mensunnahkan. Anda khilaf, ada yang mengatakan tak wajib, ada yang mengatakan wajib. Madhab Syafi'i mengambil di tengah-tengah, yaitu hanya mensunnahkan. Lebih baik kita menunda sampai kuning-kuning di langit itu sudah habis. Begitu kata Syekhuna. Jadi waktu isya itu dari atau mulai sejak tenggelamnya mega merah, wayam tadduh dan berlanjut atau berlangsung apa waktu isya, ila tulu'i fajrin shodikin, sampai terbitnya fajar sodik. Ila tulu'i fajrin shodikin, sampai terbitnya fajar sodik. Jadi waktu isya itu sampai kapan? Sampai terbitnya fajar sodik. Waktu subuhin, maka adapun waktu subuh, min tulu'il fajri, ialah sejak terbitnya fajar sodik. Min tulu'il fajri sodikih, ialah sejak terbitnya fajar sodik. Lal kadibih, bukan fajar kadib. Fajar sodik artinya fajar yang jujur. Fajar kadib artinya fajar yang berbohong atau yang dusta. Sampai kapan? Ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya sebagian matahari. Ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya sebagian matahari. Kalau waktu isya itu akhir atau batas akhir dari waktu isya itu yaitu adalah sampai terbitnya fajar sodik. Ketika sudah nampak fajar sodik berarti sudah masuk waktu subuh. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Apa fajar kadib? Apa fajar sodik? Apa fajar sodik? Apa fajar kadib? Apa fajar yang jujur dan fajar yang pendusta? Ada yang tahu mungkin? Gak apa-apa. Salah nggak masalah? Masalah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Ada yang tahu? Apa fajar sodik dulu? Coba. Ada yang tahu? Gak harus benar. Masa nggak tahu? Apa Rizky? Apa fajar kadib? Gimana kamu bisa membedakan fajar kadib dengan sodik? Jangan-jangan yang kadib, yang mana fajar sodik, mana yang fajar kadib? Fajar kadib adalah fajar yang cahayanya itu
vertikal ya, kalau ke atas gini vertikal kan ya. Fajar, cahaya ini itu vertikal begini, melintang ke atas. Kalau sodik itu horizontal. Jadi kalau kalian lihat tadi subuh nggak lihat jadinya, besok lihat kamu ketika subuh coba ke atas lihat, kalau ada fajar melintang begini dari utara sampai ke selatan, maka itu namanya fajar sodik. Kalau cahaya itu cuma satu begini ke atas, biasanya datang sebelum fajar sodik, itu namanya disebut fajar kadib. Fajar kadib itu tidak berkaitan dengan hukum. Fajar kadib itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Yang ada kaitannya dengan hukum itu adalah fajar sodik. Masuk waktu subuh ketika sudah muncul fajar sodik, dan berakhir pula waktu isya ketika sudah timbul fajar sodik. Tapi sebenarnya itu ribet ya kan. Kalau sekarang kan tinggal nunggu adzan, Allahu Akbar, nggak masalah. Mau menggunakan media apapun, yang penting bisa menimbulkan keyakinan dalam hati kita atau dugaan di dalam hati kita, itu sudah cukup. Pakai HP misalnya, tapi sudah sampai meyakinkan hati kita, cukup kita sholat. Sholat tak masalah. Tapi kalau misalnya meskipun sudah yakin, ternyata terbukti keyakinan kita keliru, maka batal sholatnya, rasa. Ya paham ya? Karena tadi dikatakan sholat ibadah diperhitungkan dua, kenyataan dan dugaan. Jadi yang penting kalian sampai yakin. Ada orang, kamu bertanya ke temanmu, sudah isya atau belum? Sudah isya. Kamu sholat karena sudah ada keyakinan dan dugaan. Ya kan? Cukup itu. Cukup. Atau lihat HP. Di HP isya itu jam 7.00 misalnya. Ternyata yakin di dalam hati atau dugaan di dalam hati, sudah ada dugaan, maka silahkan sholat. Tak masalah. Itu cukup sudah. Tapi selama tidak menyalahi kenyataan. Kalau sudah sampai menyalahi kenyataan, maka tak sah sholatnya. Ya. Pakai adzan boleh. Ada orang adzan, kamu timbul keyakinan dalam hati atau dugaan di dalam hati, cukup. Silahkan sholat. Tak masalah. Selama tidak terbukti dugaan dan keyakinan tadi itu salah. Kalau sudah terbukti salah, tak bisa dilanjutkan. Tak sah berarti sholatnya. Harus sholat lagi. Jadi kalau fajar sodik itu adalah satu cahaya atau adalah fajar yang cahayanya itu horizontal. Terlihat dari ujung utara sampai ke ujung timur, biasanya ke sana. Lihat, kalau sampai merata, berarti itu adalah fajar sodik. Dan sudah masuk waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh itu? Sampai terbitnya matahari. Coba sekarang dilihat, matahari ada apa tidak? Kalau misalnya, jangan dilihat dulu. Berkah kata Sarena. Jadi kalau ingin membuktikan sekarang ini masih ada subuh atau tidak, silahkan lihat ke atas. Kalau di atas itu belum ada matahari yang muncul, berarti subuh masih ada. Tapi kalau dilihat sudah ada matahari, sedikit saja, gua apa langsung pas bungkol, bundar begini, tidak. Sedikit saja ada matahari yang terlihat, maka subuh sudah habis. Jadi habisnya matahari itu sampai terbitnya matahari. Mulainya subuh, terbitnya fajar. Bedakan terbitnya fajar dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu akhir subuh, terbitnya fajar itu mulainya subuh. Wal asru adapun asar, huwa sholatul wusta, ialah as-sholatul wusta. Sholatul wusta ini adalah sholat yang terbaik ya. Kenapa kok asar itu dikatakan as-sholatul wusta? Lisihatil hadithi, karena sahnya hadis. Lisihatil hadithi, karena sahnya hadis atau hadisnya sahih maksudnya. Bihi dengan asrun hiya sholatul wusta. Bihi dengan hal itu, maksudnya begitu dah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa asar adalah as-sholatul wusta. Wahia, maka adapun asar, afdalus sholawati, ialah paling utamanya sholat. Afdalus sholawati, ialah paling utamanya sholat. Wayaliha, dan mengiringi kepada sholat, kepada asar, as-subuhu, apa subuh. Dan mengiringi kepada asar, as-subuhu, apa subuh. Tsummal isya'uh, kemudian isya'. Tsummal duhruh, kemudian duhur. Tsummal maghribuh, kemudian maghrib.
Kama istadharoh, kama sebagaimana penjelasan atau keterangan, istadharoh yang menganggap jelas, istadharoh yang menganggap jelas kepada ma syekhuna siapa guru kita, minal adillatih dari beberapa dalil, minal adillatih dari beberapa dalil. Di antara 5 sholat tadi yang paling utama itu ranking pertama lah. Kalau misalnya kita urutkan ranking pertama itu adalah asar, ranking kedua yang paling utama adalah subuh, setelah subuh adalah isya, zuhur, maghrib. Maghrib yang tidak paling utama. Yang paling utama adalah asar. Wa innama faddalu jama'atas subhi. Wa innama hanya saja faddalu mengunggulkan siapa ulama, faddalu mengunggulkan siapa ulama jama'atas subhi kepada jamaah subuh. Ya, ini jamaahnya ya, bukan subuhnya. Kalau subuhnya kalah ke asar. Jama'atas subhi kepada jamaah subuh wal isyaih dan jamaah isya. Liannaha karena sungguhnya jamaah atas subhi wal isya. Liannaha karena sungguhnya jamaah fihima di dalam subuh dan isya. Liannaha karena sungguhnya jamaah fihima di dalam subuh dan isya asyakku ialah lebih sulit. Asyakku ialah lebih berat. Asyakku ialah lebih berat. Kalau terkait dengan urutan sholatnya, yang lebih utama tadi seperti tadi tidak asar yang ranking pertama. Tapi terkait dengan berjamaah, yang paling utama itu adalah jamaah subuh dan jamaah isya. Kenapa? Karena jamaah di dalam 2 sholat ini itu adalah merupakan rutinitas atau ibadah jamaah yang paling berat dibandingkan berjamaah di waktu sholat yang lain. Kenapa? Kalau subuh kita masih dalam separuh nafas ya kan, separuh jiwa. Jadi separuh jiwanya masih di kamar, tapi separuh jiwa yang lain dibawa ke musola. Iya kan? Bisa dibuktikan kalau dzikiran, kalau duhur, asar, maghrib kencang. Hampir rata-rata baca semua. Pas subuh baca waqiah. Anak 2 orang, 3 orang bisa dihitung lah, beda sekali. Padahal kalau yang saya rasakan itu kalau imamnya di alasnya 1, anak-anak kan memang tidak serentak, tidak kompak seperti di alasnya 2. Kalau di alasnya 2 kan kompak, baca semua, rata-rata baca, hampir semua mungkin, tapi saudara saya baca semua. Baca semua, jadi nyaring. Kecuali subuh. Masya Allah, kata saya, demereng-oreng, kata saya. Jadi kayak hanya 1-2 orang yang baca, 5 orang, 6 orang, padahal jumlahnya kan banyak kan. Tapi yang baca itu sedikit beda. Jadi signifikan perbedaan antara jamaah subuh dengan yang lain. Karena memang kalau subuh itu baru bangun tidur. Kalau jamaah isya juga sulit, juga berat karena mau tidur. Capek dengan aktivitas, waktunya tidur, mau jamaah. Jadi paling sulit, paling berat. Kalau jamaah duhur, nyaring. Dua waqatil bukan waqiah ya. Apa misalnya kalau duhur? Ad-duha misalnya. Ad-duha wal laili itu sebuah kompak bagus sekali. Asar apalagi lebih semangat. Meskipun puasa-puasa semangat baca surat pendek. Pas dapat ka isya. Pas dapat ka subuh. Tapi kalau isya masih kompak ya. Alhamdulillah kalau isya masih kompak kalau masih kompak. Meskipun kalau tarawih mungkin ada yang gini-gini. Terkadang masih tahiyat masih gini. Yang selain sudah salam semua. Dibangunin. Selesai. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kayak gitu ya? Enggak ada. Nah, itu berarti pengalaman pribadi berarti. Saya dulu pernah kayak gitu. Berapaan tarawih? Rarah kata anak. Rarah. Oh, dibangunin. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya gitu? Tidur di saat sholat. Batal sholatnya apa tidak? Wudunya batal apa tidak wudunya? Waduh, nggak tahu. Padahal pelaku ya. Nanti akan dibahas kayaknya kalau itu. Akan soal itu. Tapi saya sudah punya jawabannya.
Jadi kalau terkait dengan jamaah, yang paling berat itu adalah jamaah subuh dan jamaah isya. Apalagi orang-orang yang pekerjaan berat. Pekerjaan supir, kuli bangunan, pasti capek untuk melaksanakan jamaah. Makanya diunggulkan fadilahnya itu lebih besar dibandingkan jamaah di waktu-waktu yang lain. Qala berkata Ar-Rafi'i, siapa yang Ar-Rafi'i? Qala berkata Ar-Rafi'i, siapa yang Ar-Rafi'i? Perkataannya, kanat salatu subahi salatu adamah salat adamah. Kanat ada salatu subuhi, apa salat subuh? Salat adamah ialah salatnya Nabi Adam. Wad duhruh, dan duhur salat Dawudah ialah salatnya Nabi Daud. Wal asruh, dan asar salatu Sulaimanah ialah salatnya Nabi Sulaiman. Dosa pelan-pelan ya, ini kan cuma lafaz toh. Wal maghribu, dan salat maghrib salat Yaqubah ialah salat Yaqub. Wal isya'uh, dan isya salat Yunusah ialah salatnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Intaha. Kalau Imam Ar-Rafi'i mengatakan salat subuh itu miliknya Nabi Adam, zuhur itu Daud, asar itu Nabi Sulaiman, maghrib itu Yakub, isya itu salatnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Tapi kekhususan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad itu adalah mengumpulkan semua salat tadi, dikumpulkan kepada kita. Kalau yang lain kan dibagi-bagi. Duhur ini, asar ini, maghrib ini, ya satu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, semua sholat tadi itu digabungkan, dilakukan semua. Jadi sholat jadi 5 waktu. Awalnya berapa? 50, tapi dikatakan tak kira kuat umatnya kamu gak kira kuat Muhammad. Minta diskon. Allah diskon, dipotong-potong jadi. Ternyata aku tak kuat. Ada, iya kan banyak orang yang mau masuk Islam tapi takut tidak kuat melaksanakan sholat karena jumlahnya 5, ya kan? Coba ada yang mengatakan 3, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan 3, mungkin banyak yang masuk itu orang-orang kafir. Ya katanya di Amerika itu ada teman saya ke sana, pengakuannya dia sering mengikuti kegiatan rutinitas di dalam agama Islam, tapi tidak mau masuk Islam. Takut kenapa? Takut tidak bisa menjalankan sholatnya itu. Berat katanya teman-teman. Setiap waktu 5 waktu sehari semalam. Berat katanya. Padahal ya kalau kita pikir-pikirkan di Indonesia, pemeluk agama Islam banyak yang melaksanakan sholat cuma 3 waktu. Iya kan? Mepet asar baru sholat. Langsung sambung dengan asar. Itu sudah 1 waktu. Iya kan? Jadi mepet asar baru sholat. Selesai sholat duhur. Maka waktu duhur kan, mepet asar sholat duhur. Selesai sholat duhur, masuk waktu asar, langsung sambung. Berarti 1 sholat dah. Maghribnya juga gitu. Ketika mepet isya melaksanakan sholat maghrib. Mereka fajar maghrib langsung isya. Berarti cuma 2. Subuh 3 waktu berarti. Ada pemeluk Islam yang melaksanakan sholat itu cuma 3 waktu. Dengan cara seperti itu, mepet baru sholat. Ayo sholat jam berapa? Jam 1. Nunggu nanti jam 2:30. Iya kan? Ayo sholat maghrib jam berapa? Jam 6:30. Nunggu nanti sampai jam 7. Jadi nanti pas digabung baru salam, assalamualaikum warahmatullahi. Iya kan? Baru nanti sholat isya. Nyaman kata saya. Kata Mahmud apa nyaman kan? Nah, senormal baik teman-teman. Yang lebih utama itu melaksanakan sholat di awal waktu. Bahkan nanti akan dijelaskan bagaimana hukumnya tidur sebelum melaksanakan sholat padahal waktu sholat sudah masuk. Nanti akan dijelaskan di belakang. Hukumnya bagaimana? Teduh, waktu sholat sudah masuk, tapi belum sholat. Teduh geluh. Mendahulukan tidur daripada sholat. Gimana hukumnya nanti akan dijelaskan. Coming soon. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama PPM Al-Husna 2. Ya. Wallahu a'lam, cukup mungkin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.